Renungan Hari Raya Pentakosta tahun C. Aku dipenuhi oleh Roh Kudus. Aku dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kira-kira itulah yang ingin saya ungkapkan pertama kali saat saya membuka renungan ini. Ya, bagaimana tidak? Saya merasa perjalanan hidup saya selama ini seperti dipenuhi oleh Roh Kudus. Saya membuat renungan ini juga kayaknya karena Roh Kudus deh. Buat kalian yang setia menonton renungan Mastri ini, pasti juga tahu sulitnya perjalanan hidup saya, dan mungkin juga ikut merasakan betapa Roh Kudus beserta saya. Emang sih semuanya hanya sebatas kayaknya dan perasaan saja. Tapi pernah nggak sih Bapak Ibu merasakan seperti ada yang membimbing kita mengikuti sebuah kegiatan atau pelayanan karena Roh Kudus? Atau pernah nggak Bapak Ibu lagi mager banget, malas gerak banget di hari Minggu waktu mau ke gereja? Tapi tiba-tiba seperti ada yang membimbing kita. Kita tiba-tiba seperti orang nggak sadar, datang aja ke gereja. Nah, mungkin Roh Kudus itulah yang bekerja dalam diri kita dan membawa kita ke gereja. Bagi kita yang punya Roh Kudus atau orang yang dipenuhi Roh Kudus, kita juga bisa tahu di dalam gereja siapa saja orang yang dipenuhi Roh Kudus dan tidak. Dilihat dari apa? Dilihat dari perilaku umat di gereja. Semangat atau tidaknya dia berdoa, menjawab pastor, menerima komuni, bahkan cara bernyanyinya. Pokoknya kita tahu deh dan bisa merasakan siapa saja yang datang karena kuasa Roh Kudus dan siapa saja yang sedang lemah Roh Kudusnya. Karena saya percaya Roh Kudus itu bentuknya seperti lidah api. Dan saya juga percaya semua orang punya Roh Kudusnya masing-masing. Cuma kuat atau lemahnya Roh Kudus itulah yang membedakan kita. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita merayakan Hari Raya Pentakosta. Pentakosta sendiri artinya ke-50. Pentakosta adalah hari ke-50 setelah Hari Raya Paskah. Peristiwa ini terjadi setelah 50 hari setelah kebangkitan Tuhan, atau 10 hari setelah kenaikan Tuhan. Hari ini adalah hari terakhir pada masa Paskah, karena setelah ini kita akan kembali ke masa biasa. Peristiwa ini adalah peristiwa turunnya Roh Kudus atas para rasul. Selain itu, Pentakosta juga menjadi asal mula lahirnya gereja. Gereja itu bukan semata-mata gedung ya. Yang pertama dan utama, gereja adalah umat Allah. Umat Allah itu siapa? Ya, kita semua. Bukan hanya pastor, suster, biarawan, biarawati, dan sebagainya. Tapi kita semua adalah gereja. Ya, hari ini adalah hari jadi kita sebagai gereja. Jadi, selamat ulang tahun untuk kita semua. Kita berbahagia dan berbangga loh sebagai anggota gereja karena sudah bisa bertahan hidup selama ini. Ada yang berkata tidak penting beragama, tidak penting menggereja, yang penting mengimani Kristus. Nggak penting ke gereja, yang penting berdoa kepada Yesus. Orang-orang yang percaya pada Allah, pada Tuhan, tapi tidak percaya pada agamanya, atau disebut juga agnostik. Tapi kalau mereka sudah ngomong gitu, gimana ya saya ngomongnya? Ya sudahlah, mungkin memang pemahamannya hanya sebatas itu saja. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kadang ada beberapa orang yang masih suka salah mengartikan Roh Kudus dalam diri kita, mencirikan Roh Kudus. Ada yang berkata orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah orang-orang yang bisa berbahasa roh, bisa mengusir setan, bisa berkhotbah berapi-api, dan sebagainya.
Tapi apakah itu benar? Benar, tapi kurang tepat. Karena memang sesaat setelah Roh Kudus itu datang, para murid bisa berbahasa roh, bisa mengerti berbagai macam bahasa, walaupun bahasa mereka berbeda-beda. Tapi esensi sebenarnya dari Roh Kudus itu adalah keberanian untuk bersaksi dan mewartakan Injil. Itulah yang dilakukan para rasul, para murid Yesus. Karena percuma saja mereka bisa berbahasa roh kalau mereka tidak berani mewartakan kabar keselamatan Tuhan Yesus. Yang kita tahu, di zaman Yesus, di luar sana keadaan sedang tidak baik-baik saja. Keluar dari rumah itu, mewartakan Injil artinya sama saja bunuh diri. Harus berani menyerahkan nyawanya. Jadi martir. Tapi apa yang terjadi? Semua para rasul, murid Yesus keluar dengan gagah berani mewartakan kabar gembira. Walaupun semuanya memang berakhir mati dengan cara yang menggenaskan. Mungkin hanya Yohanes sekali yang tetap tinggal dan menjaga Bunda Maria. Jadi, core-nya atau intinya bukan bahasa rohnya, tapi kesaksiannya. Yang kedua, orang yang punya Roh Kudus akan tetap tinggal dalam persatuan dengan gereja Katolik. Gereja yang didirikan sendiri oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena Roh Kudus adalah roh pemersatu, bukan roh pemecah belah. Lantas, apakah di luar Katolik tidak ada Roh Kudus? Apakah saudara-saudari kita yang Kristen tidak punya Roh Kudus? Punya, tapi tidak sempurna. Karena saya percaya semua umat Kristiani awalnya adalah umat Katolik yang satu. Dan saya juga percaya semua akan kembali dalam persatuan dengan agama Katolik pada waktunya. Mereka hanya anak yang hilang saja dan akan kembali pada waktunya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, karena Pentakosta ini kita memperingati peristiwa turunnya Roh Kudus atas para rasul dan asal mula lahirnya gereja. Saya ingin bercerita sedikit tentang gereja saya di Stasi Yohanes Pembaptis, Nangga Danau. Gereja saya itu kecil, mungkin kapasitasnya sekitar 100-150 orang. Dan seperti yang saya bilang, 99% warga Nangga Danau beragama Katolik. Cuma Katoliknya Katolik KTP saja. Mungkin setiap minggunya cuma 30-50 orang kali yang ibadat. Itu pun banyak yang anak-anak. Ditambah lagi kami jarang mendapatkan kunjungan pastor. Setiap minggunya hanya ibadat sabda saja yang dipandu oleh pemandu ibadat seperti saya ini. Tidak ada komuni, jadi umat makin jarang ke gereja. Tapi kami bermimpi untuk mendirikan gereja yang lebih besar di desa kami. Cuma sayangnya kami tidak punya dana untuk mendirikan gereja. Sudah 6 tahun lebih gereja baru kami bangun. Tapi nggak berdiri juga sampai sekarang. Setiap kolekte mungkin cuma dapat 50-100 ribu ja. Sesekalinya dapat kolekte yang besar, 200-300 ribu, itu pas kunjungan pastor. Dan semua kolekte dibawa oleh pastor. Akhirnya kami hanya mengharapkan bantuan dari anggota dewan yang bersedia menjadi donatur bagi gereja kami. Cuma masalahnya gereja yang ingin didirikan di paroki ini banyak. Jadi dana aspirasi dewan tuh mesti dibagi ke stasi yang lain dan harus menunggu giliran. Kadang saya berpikir untuk membuka open donasi di YouTube saya untuk membantu membangun gereja. Cuma saya berpikir lagi, apa ada yang mau nyumbang? Pingin saya nyumbang dari hasil monetisasi, tapi renungan saya jarang ada yang nonton. Akhirnya ya saya cuma bisa berdoa, semoga gereja baru kami bisa segera berdiri.
Saudara-saudari yang terkasih, apa makna dari cerita saya ini? Saya atau kebanyakan umat Katolik pasti memimpikan ada gereja yang besar untuk tempat kita beribadah. Cuma banyak juga gereja yang memiliki masalah dalam pendiriannya. Ada yang terkendala perizinan ataupun dana seperti kami. Cuma satu yang pasti, kerinduan berkumpul bersama saudara Siman di dalam sebuah gereja yang indah, nyaman, tentram, dan damai pasti tidak dapat diingkari. Itulah sebabnya gereja paroki selalu mempercantik dirinya tiap tahun ke tahun. Dan satu yang pasti dan harus diingat juga, gereja tidak mungkin berdiri jika tidak ada Roh Kudus dalam gereja itu sendiri. Dalam diri pastor, suster, dan dalam hati umatnya. Ya, Roh Kudus itulah yang menjadi penghibur yang diutus Bapa dalam nama Yesus. Maka marilah mohon penyertaan Roh Kudus agar hati kita dipenuhi lagi oleh Roh Kudus. Mari kita nyalakan kembali hati kita dengan api nyala Roh Kudus, agar kita mampu mewatakan dengan sukacita bahwa aku dipenuhi oleh Roh Kudus. Marilah kita hening sejenak, marilah kita merenung.